berokan atau menghajikan orang tua ya. Itu cita-cita saya, pengen menghajikan orang tua. Yang keduanya yaitu ingin mensejahterakan keluarga, membina keluarga yang dengan uang halal lah kayak gitu. Betul, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ki Ongke Sapara Kanca, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan coba podcast membongkar sesuatu yang mungkin selama ini jadi pertanyaan di mata pemirsa. Siapakah sosok daripada Kang Ebit Kadarusman? Siapakah beliau? Selamat malam. Assalamualaikum Kang Ebit. Waalaikumsalam. Kumaha kabarna? Alhamdulillah. Alhamdulillah kiong-kiong ya dina kesehatan. Ayeuna orang bongkar segala sesuatu anu tersimpan di mana Kang Ebit. Anu pertama anu kahiji, Kang Ebit dulu mohon maaf sekolah sampai tamatan apa Kang Ebit? Saya sekolah itu tamatan Semek. Tahu nggak Semek? SMP. Oh iya, itu SMP. Ya. Kalau sekarang SLTP gitu. Betul, SLTP. Walaupun tingkat pendidikan bisa dibilang kurang, tapi tidak menjadikan suatu alasan untuk kita bisa berkarya. Iya, betul. Terus sekolah rendah ataupun tinggi tidak akan menjamin kita masuk surga. Nah, itu betul sekali itu. Yang menjamin masuk surga adalah takwa. Iman dan takwa. Yes. Kenapa Kang Ebit sampai tidak diteruskan sekolah? Pertama dari segi ekonomi, faktor ekonomi. Saya itu orang tua saya kan orang ya dibilang orang yang enggak ada gitu. Orang yang pas-pasan kayak gitu. Pas-pasan, Masya Allah. Saya bersyukur bisa sekolah sampai SMP. Jadi itu udah bersyukur saya. Kebanyakan orang kan dari dulu itu sampai SD gitu. SD. Tapi saya masih bisa sampai SMP. Alhamdulillah bersyukur. Alhamdulillah. Putus sekolah itu pertama dari bidang ekonomi gitu, dari segi ekonomi. Yang keduanya dari masalah ketidaknyamanan dari kinerja, jadi pengennya gitu bekerja gitu. Jadi dalam hati saya itu dari mulai SMP, keluar SMP itu mau bekerja gitu kan. Apa itu namanya, saya ingin bekerja karena ingin membantu orang tua. Betul. Karena mungkin mohon maaf kita hidup di bawah garis kemiskinan. Itu. Nah, jadi timbullah di benaknya Kang Ebit bahwa kalau sekolah, mungkin ini adalah ucapan piciknya ya, sempit pemikirannya mungkin ya, tapi mohon maaf Kang Ebit ya. Terlintas di otak Kang Ebit bahwa kalau sekolah itu mengeluarkan biaya dan tidak tahu biaya itu dari mana ibu nyarinya. Iya. Jadi makanya diambillah sebuah keputusan untuk berhenti sekolah dan bekerja, memutuskan untuk bekerja. Oh iya. Jadi nggak ini ke orang tua lah. Iya. Orang tua jadi nggak dibebani gitu. Gitu. Dibantu ya orang tua. Iya, dibantu. Kalau saya kerja kan bisa dibantu gitu. Segi ekonomi buat beli beras atau apalah gitu. Kalau boleh tahu dulu mohon maaf Kang Ebit, kita bongkar saja. Sebetulnya nama Kang Ebit aslinya apa? Siapa? Kalau nama asli mah itu jauh dari bahasa panggung. Dari bahasa panggung jauh. Bahkan orang-orang yang udah dekat sama saya itu belum tahu nama asli saya itu. Apa ada kemungkinan dirahasiakan? Dirahasiakan sih enggak, itu tersilap sama landian. Oh. Sama nama panggilan itu. Nama panggilan. Jadi nama aslinya?
Nama asli itu saya itu Eman Sulaiman. Masya Allah. Pemirsa, Eman Sulaiman. Sulaiman adalah salah seorang nabi yang Allah ciptakan untuk manusia, mengurus umatnya. Jadi ternyata yang selama ini dikenal dengan Kang Ebit Kadarusman namanya sungguh indah. Menyimbolkan sebuah nabi. Itu pemberian dari orang tua adalah doa. Iya. Ya, Kang. Saya sekarang manggilnya Kang Eman apa Kang Ebit? Ya kalau itu mah terserah, tapi kalau di panggung mah Ebit aja gitu. Oh, Kang Ebit, oke. Lanjut dengan Kang Ebit ya. Dulu penjelasan pekerjaan Kang Ebit dari mulai umur berapa, mulai kerja dan di bidang apa? Mulai bekerja itu dari selesai lulus sekolah dari SMP, itu sudah keluar dari SMP. Saya itu bekerja pertama kali di pabrik. Pabrik apa? Di pabrik tekstil gitu. Tekstil. Sama mesin kayak jahit gitulah. Namanya embroidery, bordel kayak gitu. Bordel. Kalau bahasa Sunda ya bordel. Bordel. Iya. Penghasilan berapa Kang Ebit? Di situ kan saya belajar dulu di situ ya. Belajar dari, kan saya nggak bisa apa-apa kan sama mesin itu. Saya belajar dulu bisa mencapai 2 minggu lah saya belajar sampai bisa. Sampai bisa. Nah dari situ aku belum dapat pendapatan gitu, penghasilan belum dapat. Soalnya kan masih belajar. Betul. Nah sudah itu akan sedikit-sedikit bisa gitu. Dari situ ada pendapatan gitu. Meskipun minim tapi lumayan lah gitu. Lumayan. Enggak ini waktu orang tua, enggak minta orang tua, beban orang tua gitu. Kalau boleh diceritakan kira-kira di angka berapa? Dulu itu sekitar 60 sampai 70 ribu satu minggu. 60 sampai 70 ribu satu minggu. Itu mulai bisa gitu kan, mulai dapat gaji gitu. Kira-kira untuk menghidupi diri sendiri selama 1 minggu cukup? Kalau zaman itu cukup sih. Kalau zaman itu. Andai kata zaman sekarang mungkin jauh ya. Jauh. Kalau zaman sekarang dulu misalkan 70 ribu, sekarang 700-an lah kayak gitu. Dulu 70 ribu. Pemirsa, dengan penghasilan per minggu 60 ribu, apakah akan cukup hidup selama seminggu walaupun hanya seorang? Kayaknya di zaman sekarang agak susah. Beras mahal, ongkos ke sana kemari pun sudah mahal. Masya Allah. Luar biasa. Waktu itu kan kok harga beras kayak sembako kayak gitu kan murah gitu kan. Betul. Waktu itu. Jadi cukup lah kayak gitu. Waktu itu. Kenapa segitu? Nah dari situ aku keluar dari pabrik, ingin pengalaman pekerjaan yang lain. Gitu. Dari situ ke taman. Jadi membuat dekorasi. Bikin taman di lapangan kayak gitu. Oh, eksterior. Eksterior seperti nanam rumput, rumput gajah kayak gitulah. Terus kembang-kembang kayak gitu. Kembang apa kan banyak ini. Selama berapa tahun? Di situ enggak tahunan sih. Cuman berapa bulan? Paling lama 7 bulan lah. 7 bulan. Tapi pindah-pindah tempat kayak gitu kan. Nah ini kan beda-beda apa namanya majikannya gitu kan, beda-beda bosnya. Iya. Pindah-pindah. Nah dari situ aku mencari pekerjaan yang lain gitu. Soalnya di taman itu tidak menentunya nggak selalu ada gitu. Terus mencari lagi pekerjaan yang lain itu saya terjun ke bangunan. Kuli bangunan kayak gitu. Pertama Laden itu pembantu lah. Waktu itu saya dibayar berapa ya? Satu harinya pertama kerja bangunan itu 22 ribu. 22 ribu per hari. Per hari. Pertama ke bangunan. Gitu. Kira-kira tahun berapa? Tahun 97-an, 96-97 lah. 97. Cukup dengan biaya segitu? Dibilang kalau buat sendiri kan itu waktu itu masih single, saya kan belum rumah tangga kayak gitu. Kalau buat diri sendiri sih cukup. Cukup-cukupin kayaknya gitu. Cukup-cukupin. Itu agak lama gitu saya kerja di tempat itu. Sampai saya bertahun-tahun, 2 tahun kayaknya di tempat itu. Sampai beresnya gitu.
Sesudah itu saya keluar sana, saya bingung lagi mencari pekerjaan dari situ. Bahkan aku terjerumus ke jalanan, jadi gaul sama orang-orang yang Salah langkah lah gitu ya. sama reman ya kayak gitu lah. Seperti apa namanya? Nggak ada ininya, dunia gelap kayak gitu. Dunia gelap. Kayak mabuk, minum keras, narkoba, terus judi, sampai amblas. Saya merasa gimana? Merasa berdosa banget gitu. Kalau dipikir dengan sekarang, sampai berjudi ke wanita kayak gitu lah. Zina kayak gitulah. Udah nggak ini. Saya udah berumuran dosa kayak gitu. Kalau ingat sekarang gitu. Tapi waktu itu kan gak berpikiran ke sana gitu. Sampai waktu itu aku tidak punya pekerjaan, mencari lagi, aku dapat lagi di pabrik lagi. Di pabrik aku udah punya pengalaman, udah bisa ke mesin itu waktu pertama kali kerja kan. Masuk lagi ke pabrik. Di situ udah agak lama lah, sekitar 4 tahunan lah di pabrik itu. Tapi pindah-pindah pabrik. Sekitar 5 tahun. Gaji UMR lumayan waktu itu di pabrik. Udah ada peningkatan. Gitu. Nah setelah itu aku dari pabrik monoton. Saya nggak ada pengalaman lagi kalau kayak gini. Untungnya ada pengalaman selain taman, terus bangunan. Saya bisa mencari lagi yang seperti kayak bangunan kayak gitu. Saya keluar dari pabrik. Dan pabriknya juga saya udah gimana? Udah kasar gitu. Udah keluar pabrik, saya mencari lagi pekerjaan itu, dapat proyek bangunan kayak gitu. Proyek bangunan. Nah, dari situ terus sampai sekarang lah itu bangunan. Alhamdulillah. Dari masa jahiliyah alias zaman kebodohan yang kita sama sekali nggak pikirkan apa itu dosanya, apa itu akibatnya dari minuman keras, dari berjudi, sudah tahu dosa, kita nggak berpikir ke sana. Siapa yang menjadi andil Kang Ebit sampai sekarang saya dengar-dengar dari Kang Ebit sendiri suka curhat, dari teman-teman Kang Ebit juga sering saya dengar bahwa sekarang Kang Ebit sudah hijrah dan sudah kembali ke jalan Allah. Siapa yang menjadi andil terbesar di kehidupan andil? Dari andil pertama yaitu teman. Kayaknya teman sekampung lah. Saya waktu itu bekerja bareng sama dia gitu. Pertama dari mulai Jumatan waktu itu. Orang lain pas Jumatan saya enggak Jumatan, sendirian bahkan. Saya tidur pada hari Jumat pertama, tidur. Jumat kedua sama kayak gitu. Pas Jumat ketiga saya berpikir, kenapa saya sendirian di sini? Karena orang lain ibaratnya pada Jumatan, saya enggak ada orang ngobrol kayak gitu. Enggak ada teman ngobrol. Ngapain saya tidur nggak ada gunanya gitu. Nah dari sana aku berpikir langsung saya pengen Jumatan, dari alam mulanya dari Jumatan gitu. Pas ke sininya aku dapat hidayah, kepikiran aku pengen ke masjid lagi gitu. Merasa tentram ada di masjid. Iya, belum ke masjid itu, dari pikiran saya ke masjid sesudah Jumatan itu ke masjid lagi gitu. Nah saya langsung pertama ke masjid itu pas maghrib, pas sholat maghrib. Pertama saya terasa minder gitu. Pas ke masjid itu minder, kayaknya orang-orang tuh pada lihatin saya kakara sih, karena ke masjid mau cepat sana kayak gitu kan. Kakara di ke masjid cerita asarannya asal hujan angin gelap mencepat sana kayak gitu. Saya nggak berpikir yang macam-macam. Anak saya yang berlalu fokus ibadah, sampai kata teman, kalau kamu sana pengen istiqomah, minimal kamu kerjakan jangan berturut-turut 40 hari 40 malam.
kamu terus kerjakan. Ibadah maksudnya. Iya, ibadah seperti ke masjid kan gitu. Selama 40 hari jangan pernah ketinggalan ke masjid gitu kan. Nah, saya laksanakan itu. Alhamdulillah pas udah 40 hari. Jadi merasa kalau ke masjid ngerasa hampa gitu kan. Kalau misalkan sholat di rumah kayak gitu. Hebat. Hebat seorang Kang Ebit, berubah 180 derajat bahkan. Berubah dari awalnya jahiliyah, sekarang sudah menjadi istiqomah. Yang dulu tidak mengenal apa itu air wudhu, apa itu sholat. Sekarang beliau istiqomah. Alhamdulillah. Bahkan tantangannya belum tantangannya masih banyak. Ketika saya mau ke masjid, wah teman-teman mengolok-olok saya. Mau teman berjudi, teman mabuk kayak gitu lah, teman minum. Kalau kebetulan Sundanya gini, ayah kawannya enggak? Ayah kawannya, ada keberanian enggak? Cuman gitu. Mau misalkan judi atau gitu atau mabuk, wah ayah bawa kawannya, gak usah dianting, gak usah dianarok, gak usah dikumat. Saya jawabnya gimana? Saya mah bukan dianarok lagi, disarung, samping sarung. Tapi dia diam. Gitu. Bahkan ada ini pas saya lewat mau ke masjid, ada kumpulan teman-teman gitu, lagi minum. Pas saya itu diam dulu di situ. Saya nggak tahu itu dia lagi minum apa gitu kan. Waktu itu pas ini langsung saya diberi, ini buat kamu, jatah kamu. Pasti beri gitu. Pasti bawa minuman. Saya udah berhenti minum. Wah, si teman itu memaksa sampai saya mau ribut. Kalau kamu maksa saya, ribut dulu sama saya. Saya sampai ke situ gitu, itu tantangannya. Hebat, mempertahankan iman, rela mengorbankan sahabat. Yang penting tujuan kita benar di jalan Allah. Saya salut terhadap Kang Ebit, mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk para, mohon maaf dalam tanda kutip, orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan dengan podcast ini bisa menjadi bahan cerminan siapa Kang Ebit sebenarnya dan apa profesinya dan kenapa jati dirinya. Oke, lanjut Kang Ebit. Sekarang harapan mengenai teman awalnya yang menjadi teman-teman Mang Ebit, apakah kita tidak tahu bahwa mereka itu masih berbuat maksiat atau tidak? Pesan apa yang bisa disampaikan untuk mereka yang masih di jalanan, yang masih belum mendapatkan hidayah dari Allah? Menurut saya pesan gitu dari saya, kalau kita terus menerus kayak gitu, misalkan di dunia gelap gitu, dunia hitam, nggak ada ujungnya. Hawa nafsu. Enggak, nanti juga toh kita bakal mati. Apa yang kita kebawa mati gitu kan. Kecuali amal-amal yang baik, amal buruk juga kan dibawa gitu. Tapi masa kita harus bawa amal buruk? Itu kan kena siksa ya. Kan saya ngerinya ya di situ. Mungkin ke teman-teman saya yang dulu seprofesi sama saya, pernah bareng-bareng di dunia itulah. Tolong ingat gitu. Dunia ini hanya sementara. Udah pantasnya sekarang kita harus berhijrah ke jalan yang benar gitu. Betul. Termasuk Ki Ongke pribadi pun mungkin tidak akan sanggup menempuh perjalanan hidup yang Kang Ebit jalani. Terus harapan dari Kang Ebit, baik itu untuk keluarga, untuk diri sendiri, apa selama ini yang menjadi harapan? Harapan saya yaitu pengennya sukses lah, sukses dalam segi apapun gitu, terutama dalam segi materi kan. Apa itu saya pengen sukses? Pertama saya ingin membuahkan atau menghajikan orang tua ya. Itu cita-cita saya, pengen menghajikan orang tua. Yang keduanya yaitu ingin mensejahterakan keluarga, membina keluarga yang dengan uang halal kayak gitu. Betul. Kalau kita sukses kan kita bisa memberi, jangan meminta kan, tapi harus memberi gitu. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah gitu. Subhanallah, luar biasa.
sebuah cita-cita, sebuah harapan yang sangat mulia, yaitu menghajikan orang tuanya Kang Edi, sedangkan tidak ada lagi pahala untuk orang yang pergi naik haji kecuali surga. Amin. Mudah-mudahan Allah mendengar doa Kang Ebit. Amin. Mudah-mudahan pemirsa juga di rumah yang mendengarkan podcast ini, amin, ikut serta mendoakan Kang Ebit untuk bisa mencapai cita-citanya. Sekarang berkaitan dengan profesi Kang Ebit, apa pesan-pesan kepada pemirsa di rumah yang terutama yang mendengar podcast kita ini? Jadi dalam segi mencari nafkah atau pekerjaan, janganlah pandang sebelah mata atau menyepelekan pekerjaan seseorang gitu. Karena di balik semua itu terdapat tanggung jawab yang besar dalam keluarga. Betul. Terutama keluarga mereka sendiri-sendiri lah. Daripada itu yaitu supaya gimana ya? Kita itu jangan merendahkan orang lain. Betul. Jadi di mata Allah kan itu semua manusia sama. Tidak dinilai dari segi materi, betul, tapi dinilai dari iman dan takwa itu. Masya Allah. Andai kata kita jadi seorang pemulung, bagaimana Ebit? Kalau seseorang itu menjadi pemulung, janganlah berkecil hati. Jadi pemulung, jadilah pemulung yang beriman dan bertakwa. Karena di hadapan Tuhan itu sama. Betul, betul. Yang selanjutnya jadi kuli. Untuk kuli bangunan, kuli apalah, seperti kuli-kuli yang selain itu. Jadilah kuli yang beriman dan bertakwa. Itu lebih mulia. Lebih mulia di hadapan Allah kan. Betul. Seterusnya jadi pedagang. Jadilah pedagang yang baik, pedagang yang beriman dan bertakwa. Janganlah sekali-kali menipu, membohong. Nah itu kata Rasul, satu aja, janganlah kamu berbohong. Itu saja kuncinya. Kan kita malu kalau udah berbohong ke orang lain kan. Nah tadi benar ternyata itu. Mau nggak bohong orang era, gitu kan? Kan itu jadi motivasi gitu kan. Terus jadi preman. Misalkan jadi seorang itu jadi preman gitu. Jadilah preman yang baik. Preman yang beriman dan bertakwa. Gitu. Soalnya kebanyakan kan preman itu di terminal kayak gitu. Betul, identik dengan kekerasan. Tapi kan kalau kita ada iman di dalam dada masing-masing gitu di orang itu pasti ada rem lah kayak betul. Mungkin bisa membawa teman-temannya ke jalan Allah. Nah, gitu. Selanjutnya kalau misalkan kita jadi buruh yang baik, dan beriman dan bertakwa. Sebuah pesan-pesan yang sangat bermakna di mata Ki Ongke dan juga di mata pemirsa di rumah dan juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pesan moral yang sangat harus kita tekankan. Pertama, dalam hal ibadah, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, jangan dipandang sebelah mata dan bawalah iman dan takwa selalu di dada agar kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mungkin pemirsa di rumah, podcast kita kali ini saya cukupkan. Pesan terakhir dari Ki Ongke, termasuk dari Kang Ebit, semoga podcast ini membawa manfaat untuk khalayak ramai dan juga bisa memberikan motivasi kepada semua penonton bahwa satu pesan terakhir, jangan pandang sebelah mata apapun profesinya. Sampai di sini podcast kita malam ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan lupa subscribe, share, like channel Ki Ongke Sapara Kanca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.